wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk berkumpul bersama, bertatap muka dalam satu majelis, satu kegiatan rutin kita di Musalla Baitus Syukur. Mudah-mudahan pertemuan kita akan membawa manfaat, baik manfaat urusan dunia maupun manfaat urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan amal kebaikan ini, dengan ibadah yang kita lakukan, insyaallah kita ketika mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah, dengan pengakhiran yang baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semua orang hadirin menginginkan akhir hidupnya itu husnul khatimah. Sebab betapa hebatnya orang itu bermaksiat, berbuat dosa, ketika akhir hidupnya husnul khatimah, insyaallah selamat di alam kubur dan selamat di akhirat. Tapi berapapun hebatnya orang beribadah, ketika akhir hidupnya su'ul khatimah atau pengakhiran yang buruk, maka dia pun tidak akan selamat hidup di akhirat maupun di alam barzah. Maka itu ulama-ulama kita sering meminta, berdoa kepada Allah, meminta supaya akhir hidupnya itu husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ini yang sering diucapkan oleh guru-guru kita, habaib kita, kiai kita, para ulama-ulama terdahulu. Karena walaupun ibadahnya sudah hebat, kalau akhir hidupnya su'ul khatimah percuma. Kata Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kebanyakan orang yang su'ul khatimah, akhir hidupnya itu jelek, itu biasanya, kata beliau, karena melakukan 5 hal. Apa? Yang pertama, al-mutahawinu bis shalah, orang yang gampangkan sholat. Orang yang apa? Gampangkan sholat. Jadi kalau sudah sholat digampangkan, dinomor 2-kan, maka hati-hati, jangan-jangan akhir hidup kita su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Kita tahu yang namanya sholat perkara penting, tidak bisa ditinggal apapun keadaannya. Perang sekalipun perang, ada bencana sekalipun ada bencana, sakit sekalipun sakit. Ulama mengatakan tidak ada alasan meninggalkan sholat. Lupa kalau ingat dikerjakan, ketiduran kalau bangun jadi nggak ada kata ditinggal hadirin. Kata ulama hanya 2, ya kita boleh meninggalkan sholat. Yang pertama al-maut, mati. Yang kedua zawalul aqli, hilang akal. Jadi kalau sudah mati ya berarti nggak sholat lagi. Yang kedua hilang akal, ya alias edan. Jadi ngana wong wis urip durung mati kok ora sembayang, berarti manjingnya sing nomor loro, zawalul aqli, hilang akalnya, alias edan. Nah, maka ya orang yang menggampangkan sholat ini dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Kemudian yang kedua, wal mudminu li syirbil khamr, Yang kedua, orang yang
minum khamr, kecanduan, pemabuk. Ya, kecanduan khamr apapun jenisnya, yang cairkah, yang padatkah, kalau itu yang memabukkan, maka orang ini dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Wal aquli walidayh, yang ketiga yang dikhawatirkan su'ul khotimah, orang yang durhaka sama orang tua. Durhaka sama siapa? Sama orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, walladzi yu'dzil muslimin. Ya, yang menyebabkan su'ul khatimah adalah mereka yang menyakiti kaum muslimin, baik menyakiti dengan fisiknya maupun menyakiti dengan perbuatannya. Maka siapapun yang menyakiti kaum muslimin sudah terbiasa menyakiti, entah diketahui ataupun tidak diketahui, atau bahkan mungkin hanya ngerasani tanpa diketahui orangnya, maka mereka menyakiti kaum muslimin dikhawatirkan matinya su'ul. Wa kadzalikal musirruna 'alal kaba'ir wal maubiqat alladzina lam yatubu ilallahi minha. Kata beliau, yang kelima, orang yang selalu mengerjakan dosa besar. Ya, orang yang selalu mengerjakan dosa besar, maka yang seperti ini dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kita penghabisan, pengakhiran hidup dengan yang baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Perlu diingat hadirin, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan masa akhirnya. Kalau masa akhirnya baik, insya Allah dia pun akan baik di akhirat nanti. Tapi kalau terakhirnya dia berbuat dosa, berbuat maksiat, maka dia pun akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang semacam ini hadirin, kita ini sebagai manusia hamba yang lemah nggak tahu kapan terakhir kita, ya, kapan umur kita habis, nggak ada yang tahu. Makanya terus bagaimana solusinya? Kalau pengen mendapatkan husnul khatimah, maka nggak usah nunggu tua, nggak usah nunggu sakit. Kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun keadaan kita. Insya Allah kalau sudah terbiasa beribadah, maka akhir hayat kita pun seperti apa yang kita lakukan waktu di dunia. Nabi pun pernah bersabda, ya, hidupnya seseorang, matinya seseorang itu tergantung hidupnya seperti apa. Kalau hidupnya ahli ibadah, maka insya Allah matinya dalam keadaan baik. Tapi kalau hidupnya sering maksiat, na'udzubillahi min dzalik, maka akhir hidupnya pun dalam keadaan maksiat. Orang sering sujud, sering sholat, ya, matinya pun dalam keadaan sholat. Ini banyak. Ya. Orang sering maksiat, sering berbuat dosa, matinya dalam keadaan berbuat dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita pikirkan baik-baik hadirin, jangan sampai akhir hayat kita ya dalam keadaan yang buruk. Ya, kita berharap mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan baik. Allahumma amin ya rabbal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal hadar, golul hadar, hati-hati, waspada. Minal hiqdi, dari hikid. Hikid ini dendam, menyimpan permusuhan. Wal israri alal adawah, dan terus menerus di dalam permusuhan. Ya. Ada orang yang modelnya semacam ini hadir, makanya diperingati oleh Habib Ali bin Hasan, jangan sampai kamu jadi orang yang punya sifat hikid. Apa itu hikid? Dendaman, selalu bermusuhan. Urusan politik beda sedikit musuhan. Ya, urusan apa? Sepak bola, dia nyekel kie, kayak nyekel kayak sejen pilihan musuhan.
Dan nggak mari-mari musuhannya, nggak sudah-sudah, nggak selesai-selesai. Ya. Dan dia nggak menerima apapun, pokoknya kon koronyong mulai segi. Nah, ini hikit, nyimpan dendam. Ada yang seperti ini, ada. Dan bahaya orang yang semacam ini hadirin. Orang yang menyimpan dendam itu bahaya. Mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu dan tidak terkena imbas daripada orang yang menyimpan dendam. Na'udzubillahi min wa adami qabulil udhri, dan jangan kamu menjadi orang yang tidak mau menerima alasan apapun. Sampai-sampai ada orang minta maaf, tiada maaf bagimu. Nang sinetron jawabannya. Ada orang punya alasan seperti ini, mohon maaf ya, saya nggak bisa bayar utang. Kemarin anak saya sakit, harus ke rumah sakit, harusnya duit buat bayar utang, saya nggak bisa dulu. Orang bisa ngamuk-ngamuk diganyami wong sing utang. Jangan jadi orang yang seperti itu hadirin. Jadilah orang yang bisa menerima alasan. Orang ini janji sama kita orang, ternyata nggak bisa terima alasannya. Atau mungkin dia melakukan sesuatu, terima alasannya. Jangan sampai udurnya orang lain kita nggak terima. Artinya kita nggak mudah memaafkan orang lain, mudah bermusuhan. Qala Sayyidina al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata al-Imam Syafi'i, semoga Allah meridainya, manistughdiba, siapa yang dibuat marah, walam yaghdab, tapi dia nggak marah, fahuwa himar, maka dia keledai. Maksudnya apa? Dia dibikin marah, agamanya dihina, Tuhannya dihina, nabinya dihina, Al-Quran dihina, kok nggak marah? Maka kata Imam Syafi'i, ini bukan manusia tapi himar. Tahu himar? Keledai. Keledai ini lambang kedunguan, lambang dungu, bukan bodoh. Kalau bodoh masih mending, dungu. Biasanya dungu itu dilambangkan dengan apa? Dengan keledai hadirin. Ada orang agamanya dihina, diem saja. Rasulnya dihina, diem saja. Al-Qur'annya dihina, diem saja. Tapi giliran dirinya yang dihina, dia marah-marah. Kebalik ini. Ini bukan ajaran Islam, bukan ajaran Nabi Muhammad. Harusnya kalau agama kita dihina, kita marah. Kalau diri kita yang dihina, kita memaafkan. Paham ya? Jangan dibalik-balik. Nabi Muhammad seperti itu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Kata Al-Imam Al-Qutub Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau mengatakan Nabi Muhammad itu memaafkan orang-orang yang apabila salahnya karena dirinya sendiri, karena dirinya. Maka Nabi Muhammad memaafkan. Wa idza haqqullah, dan apabila kesalahan itu karena haknya Allah, maka Nabi Muhammad marah. Nabi Muhammad apa? Marah. Kalau dirinya yang dihina, pribadinya yang dihina, beliau Nabi Muhammad gak marah, memaafkan. Tapi kalau agama yang dihina, Allah yang dihina, hak Allah yang dikurangi, hak Allah yang dilanggar, maka Nabi Muhammad marah. Dan tidak ada satupun orang yang berani memandang Rasulullah ketika Nabi Muhammad marah. Ini seharusnya seperti itu hadirin. Ini zaman segi kan kualik. Al-Quran dihina, dia meneng baik. Agama Islam dihina, diam saja. Tapi giliran dirinya yang dihina, marah-marah. Bagjane. Kata Imam Syafi'i, manistughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Siapa yang dipancing emosinya tapi nggak marah, maka dia keledai. Wa manisturdiya walam yardha fahuwa syaitan. Dan siapa yang dimintai ridho, dimintai maaf, kok nggak memaafkan, fahuwa syaitan, maka dia bukan manusia tapi setan. Ana wong gawe kesalahan, dimintai maaf. Memang betul dirinya salah, cuman dia sudah minta maaf kok nggak dimaafkan. Maka yang nggak memaafkan ini bukan manusia tapi setan.
Kira-kira nang manipuran anak setan apa ora? Akeh. Pada mangat pengajian ora? Mangat pengajian mboten? Nek mangat pengajian men takon jagonge nang ndi? Setane kaya ngapalin wujude. Siapa setane? Wong sing dijaluki pangapura ora gelem ngapurani, maka niku setan. Kalau itu urusannya diri kita, hadirin maafkan. Kalau urusan agama marah, silahkan marah. Ya, tapi kalau diri kita maafkan, ya bombongan. Wa qala aidan, begitu pula Imam Syafi'i berkata, al-imbisatu ilan nasi majlabatun liqrana'is su. Sikap membuka diri untuk manusia maka akan menarik teman-teman yang buruk. Maksudnya bagaimana? Kita terlalu nerima, terlalu membuka diri. Siapapun kita temenin. Ada orang baik ditemenin, gak ada masalah. Cuman kadang-kadang kita temen sama, deket sama orang-orang yang buruk, ya koruptor, ya mungkin ahli maksiat, mungkin ahli dosa. Karena sifatnya terlalu membuka di siapapun, ayo siman kancanan koronyong siapa bae tak terima. Nah, terlalu membuka di diri. Maka sikap semacam ini akan menarik teman-teman yang buruk. Akan menarik teman-teman yang wal inqibadu anhum. Begitu pula sebaliknya, sikap menutup diri dari mereka maksabatun lil adawa, maka akan mendatangkan permusuhan. Enggak mau kenal sama orang lain, enggak orang baik, enggak orang buruk. Wis nyorapan kenal awake nyong dewek. Maka sikap semacam ini, menutup diri semacam ini akan mendatangkan permusuh. Terus bagaimana baiknya? Fakun bainal munqabid wal munbasit. Maka jadilah kamu antara munqabid, antara sikap menutup diri, wal mumbasit, dan membuka diri. Jadi tengah-tengah. Tidak terlalu menutup diri, tidak terlalu membuka di tengah-tengah. Ada yang baik, kita temenin, kita ajak berteman. Ada yang buruk, ahli maksiat, jangan kita temenin, kecuali kita mau dakwah, kecuali kita mau ngajak mereka ke jalan yang baik. Kalau enggak, jangan. Ya, jadi tengah-tengah, tidak terlalu menutup diri, tidak terlalu membuka diri. Fakun minal umuri fi awsatiha, la tatakallaf wa la tatakhallaf. Jadilah di dalam semua urusan itu di tengah-tengah. Nabi mengatakan khairul umur awsatiha. Sebaik-baiknya urusan yang di tengah-tengah. Sebaiknya urusan di tengah-tengah. Panjenengan mau makan, ya, mau makan, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, ya, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu sedang-sedang saja, sedang-sedang. Ya, begitu pula suami mau ngasih nafkahnya istri, aja dikabehna, aja dikabehna, secul-cul baik, setengah baik, tengah-tengah, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Loh, nyong biasanya akeh, ning sampean biasanya akeh, ngom domain sacuil, akhirnya diomong. Loh, ning mainnya semene mas, biasanya semene kak. Ah, tengah, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Jadi khairul umur, sebaik-baiknya urusan itu yang ada di tengah-tengah. Ya. Qala syair, berkata syair, wala taghlu fi syai'in minal amri waqtasid. Janganlah berlebih-lebihan di dalam sesuatu minal amri, dari sebuah urusan, waqtasid, maka bersikaplah di tengah-tengah. Kila tarfai qasdil umuri dhamimu, sebab sikap berlebih-lebihan, ya, sikap berlebih-lebihan dari satu urusan itu adalah tercela, Wala tuwajjihil insan bima yakrahu minal hadith min qibalika aw tablighin min ghairika. Jangan kau hadapkan kepada manusia dengan sesuatu yang
benci atau yang mereka benci dari sebuah perkataan, baik dari sisimu atau kau menyampaikan dari orang lain. Jangan membuat orang menjadi benci atau menjadi nggak suka, baik dengan perkataan kita maupun dengan perbuatan kita. Baik omongan itu muncul dari diri kita maupun kau hanya menyampaikan saja. Ya, jadi jangan kalau disuruh ngomongi orang lain, disuruh ngomongi kaum muslimin, disuruh menghina mereka, disuruh menjatuhkan kehormatan mereka, jangan mau. Sekalipun dikasih upah, kata beliau. Sekalipun dikasih upah. Kontak main duit gelam pira 2 juta. Si kon apa? Kon ngomongi kae nyebarna, ditulis, disebar bahwa wong kae seperti ini, seperti ini, seperti ini, merendahkan orang lain. Jangan diterima. Jangan baik dari diri kamu sendiri, omongan itu dari diri kamu sendiri, ataupun omongan itu dari orang lain. Walau antu'atu ala dzalik ujratan fala taqbalha. Sekalipun kau akan mendapatkan upah ketika menyampaikannya, jangan diterima upahnya. Jangan mau, hadirin. Ya. Ini cara-cara licik penjajah. Cara-cara licik penjajah ketika mengadu domba rakyat Indonesia dahulu. Ya. Jadi orang dikasih duit, dikasih jabatan, dikasih kedudukan untuk menjatuhkan fulan, menjatuhkan seseorang. Kadang bahkan dipaksa. Ya, kalau kamu nggak ngomong seperti ini, kamu saya penjara, kamu saya bunuh, kamu saya ini, kamu saya itu. Jangan mau. Kata beliau, walau kunta mudtarran ilaiha, sekalipun kamu dipaksa, jangan mau. Kenapa demikian? Fa inna kasra khatiri mu'minin asyaddu min hadmil ka'bah 70 marrah. Kata beliau, sebab sesungguhnya menghancurkan perasaan orang yang beriman, membuat sedih orang yang beriman karena dijatuhkan kehormatannya, sehingga seorang mukmin bersedih gara-gara omongan kita, gara-gara apa yang kita sampaikan, yang akhirnya mereka bersedih gara-gara kita. Ingat, menghancurkan hati seorang mukmin itu lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada 70 kali menghancurkan Ka'bah. Tahu Ka'bah? Ya, di Masjidil Haram. Ya, kiblatnya umat Islam. Ingat dulu Abraha ketika mau nyerang, Allah kirimkan burung apa? Burung ababil, karena kehormatannya Ka'bah. Kata Rasulullah, ya, ini hadis, kata Rasulullah, siapa yang menghancurkan perasaan kaum muslimin, lihat cuman perasaannya saja, menghancurkan hati karena dihina, karena diremehkan, karena dijatuhkan kehormatannya, maka lebih berat daripada menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Artinya dosanya lebih besar. Makanya seorang mukmin ini, hadirin, wajib kita agungkan, kita hormati. Baik nyawanya, hartanya, kehormatannya, itu wajib kita hormati. Nggak boleh enggak. Panjenengan bisa bayangkan Islam mengatur ini semua, jangankan kepada seorang ulama atau orang-orang yang punya kehormatan, ulama kah, pemimpin yang adil, ataupun yang lain. Seorang muslim saja ketika hatinya dihancurkan, dihina, diece, maka dosanya melebihi seperti menghancurkan Ka'bah 70 kali. Na'udzubillahi min dzalik. Wa idza kana al-muballighu fihi sururun lil mu'min fa asma' ilaihi walau habwa. Kata beliau, apabila ada berita gembira untuk orang-orang yang beriman, maka cepat-cepatlah kamu itu memberitahu mereka. Kalau ada kabar gembira untuk mereka, cepat-cepat memberitahu, walaupun kau harus merangkak untuk memberitahunya. Walaupun harus merangkak, beritahu mereka.
Kenapa? Karena ini yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika turun ayat yang memberikan kabar gembira untuk umat Islam, maka cepet-cepetan sahabat untuk memberitahu sahabat yang lain. Seperti itu. Ada bantuan langsung sauwong 20 juta misalkan. Ya, dengan mata uangnya yen. Yen ana duite. Misalkan 20 juta dapat kabar kita orang. Wah, ini senang langsung dikasih kabar, wong Mandipuran, jak kuwatir minggu ngarep oleh duit sing sawong 20 juta. Wah, kan senang. Itu mereka seperti itu. Jadi ngasih kabar gembira itu cepet-cepetan. Tapi kalau ada sesuatu yang buruk tentang si fulan, si A, si B, mereka diam, nggak mau menyampaikan. Ini seharusnya kita hadirin. Ketika ada berita buruk tentang saudara kita, jangan disampaikan. Tapi kalau ada berita gembira, segera sampaikan. Fa inna akabira sahabah, sebab sesungguhnya para pembesar-pembesar sahabat Nabi Muhammad SAW, mitla Abi Bakar, seperti sahabat Abu Bakar, wa Umar, dan sahabat Umar, kanu idza unzilat ayah, ya, mereka itu ketika turun ayat dahulu, fiha bisyarah, dan di dalamnya ada kabar gembira, lil mu'minin, untuk orang yang beriman, yastabiquna ayyuhum yubashshiruhu lima ya'lamuna ma fi dzalik minats thawab fayarghabuna fihi. Maka mereka saling berlomba-lomba untuk memberitahu kabar gembira tersebut kepada orang yang beriman. Ada kabar gembira ini, ada kabar. Ini yang dilakukan mereka. Tapi kalau itu kabar buruk, kalau itu kabar yang menjatuhkan seseorang, nggak dilihat. Kalau kita kan kebalikannya. Kalau ada kabar buruk, ya pemaning tanggane sampean, kono krungu durung. Krungu apa? Kae, jare kaya. Ning sing ora apik krungune cepet. Ya, tapi sing apik-apik malah nggak disebarkan. Nah, ini menyalahi dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, di dalam hadis, man sadafa min akhihi syahwatan ghufira lahu. Siapa yang sepakat untuk memenuhi keinginan dari saudaranya, saudaranya sedang butuh, kita penuhi keinginannya. Saudaranya kena musibah, kebanjiran, kita penuhi kebutuhannya. Saudaranya sedang kesusahan, kita bantu kesusahannya. Ghufira lahu, maka kata Rasulullah SAW, dosanya orang itu diampuni oleh Allah. Dosanya diampun. Wa man sarra akhahul mu'min faqad sarrallahu ta'ala. Siapa yang membuat gembira saudaranya, siapa yang membuat gembira saudaranya sesama mukmin, maka berarti dia telah menggembirakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengembirakan seorang mukmin ini hadirin jangan dianggap sepele. Ini perkara besar. Ahabbul a'mal ilallah idkhalu surur ala qalbi mu'min. Kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menggembirakan hati seorang mukmin. Rasulullah punya sifat demikian hadirin. Nabi Muhammad itu pernah beliau dikasih jeruk. Cuman jeruknya duduk kayak jeruk nangkene, jeruk mandarin apa jeruk bukan, tapi jeruknya kecucing luar biasa. Wis kamane jeruk apa? Jeruk lemon ya, atau jeruk apa? Nipis. Kanjeng Nabi dimain jeruk. Jare wong Kanjeng Nabi, nyong apa? Saya tuh suka kalau saya ngasih sesuatu paring jenengan, kemudian jenengan langsung makan pemberian saya. Oh, nggih, saya makan langsung, jangan khawatir. Wis dimain sakresek dipangan siji. Nabi Muhammad sambil senyum makannya. 2 kali senyum sampai 1 kresek habis. Wah, niki wanita tua yang ngasih hadiah senang. Alhamdulillah, saya ngasih kepada panjenengan dimakan langsung. Saya senang, bunga luar biasa. Pulang ini wanita. Sahabat-sahabat yang ada di situ bertanya, "Ya Rasulullah, kok enggak seperti biasanya?" Maksudnya bagaimana? Panjenengan itu kalau dapat hadiah itu biasanya kami sahabat ikut merasakan. Panjenengan angsal daging, nyong ya oli. Panjenengan dapat makanan, saya pun dapat. Tapi kok sekarang panjenengan dikasih jeruk kok saya nggak dapat. Dipangan dewek kabeh. Ada apa ya Rasulullah?
Maka Nabi Muhammad menjawab, sebenarnya saya pengen ngasih sama panjenengan semua. Cuman ketahuilah itu jeruk yang dikasih wanita tersebut kecut luar biasa. Terus ya saya ini alhamdulillah bisa menahan rasa kecut itu. Jadi nyong sekalipun mangan kecut, saya tetap bisa senyum di hadapan orang yang ngasih. Seandainya saya kasih ke panjenengan semua, saya takut, saya khawatir barangkali panjenengan makan terus akhirnya meringis cangkeme gara-gara kecut. Kalau meringis kan kasihan ini perempuannya, berarti kan nggak enak pemberiannya. Saya nggak kepengin ini wanita perasaannya apa? Perasaannya sakit gara-gara apa yang dikasih ke saya itu nggak enak. Yo ya, panjenengan main panganan paring tanggane. Terus tanggane ngomong, enak nemen panganan masakannya kon. Ya seneng mboten? Tapi semain panganan terus ngomong, pipen panganannya? Kayong kecut ya panganannya, kayong kurang asin. Ya, kayong ora penak ya kiene mambu. Kira-kira panjenengan sing main seneng napa mboten? Perasaan no. Ya Allah, ternyata ora enak perasaan ini. Nah, ini Rasulullah jaga perasaannya wanita tersebut. Idkhalus surur. Ya, Rasulullah punya sifat yaitu memasukkan rasa gembira kepada hatinya seorang muslim. Ini sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi urusan makanan saja, buah-buahan yang kecut, Nabi Muhammad bisa menjaga perasaan orang lain. Orang kaya lanangnya sampean Bu, ya masakan kurang asin gemburan, kasinen gemburan, yo ya kopi kurang manis gemburan, kemanisan gemburan, yo ya. Nah, ini Nabi Muhammad nggak seperti itu. Nabi Muhammad minum asin ini, ya. Nabi Muhammad nggak marah sama istrinya, Ya cuman ada keanehan dalam diri Rasulullah. Nginum kasinan ya, bukan gula yang dimasukkan tapi garam ya. Ini minuman yang biasanya disisain setengah ya, ini sama Nabi Muhammad. Ini dengarin jari Siti Aisyah, Kanjeng Nabi kok mboten nyisani, enggak disisain, diminum semuanya. Ada apa ini? Kok enggak seperti biasanya? Rasulullah itu biasanya kalau minum setengah diminum, setengah buat istrinya. Lah itu pas hari itu Nabi Muhammad minum semuanya. Aisyah penasaran. Coba dilat-gelat, ternyata rasanya asin, bukan manis. Nah, coba kira-kira ning lanangnya sampean Bu, ya kas kesel-kesel balik kerja di menteh, terus teh asin. Kira-kira ngamuk mboten? Ngamuk boleh? Wah, ngamuk kok. Ya, Siti Aisyah, Nabi Muhammad enggak marah. Malah bahkan untuk menutupi supaya istrinya enggak perasaan, diminum semuanya. Setelah itu Rasulullah keluar, Siti Aisyah penasaran, dilat gelasnya asin. Ya Allah, nyong maine apa uyah bari lanange nyong. Ya, Rasulullah pulang, Siti Aisyah minta maaf, ya Rasulullah minta maaf, yang banyak saya enggak tahu. Ternyata bukan gula, bukan sesuatu yang manis, tapi justru garam. Napa jawabane Kanjeng Nabi? Jare Kanjeng Nabi, Aisyah, besok maning ning ndokon gula jejeran karo uyah. Hah? Ini lanangnya sampean ciplosit delemno. Gula sing ndi kaya ora tau masak. Gula karo uyah ora ngerti. Ya. Nah, ini idkhalus surur, punya sifat memasukkan rasa gembira kepada hatinya seorang muslim. Wa ruwiya aidan, diriwayatkan man adkhala ala mu'min sururan, siapa yang memasukkan ke dalam hati seorang mukmin yaitu rasa gembira, ya menggembirakan hati seorang muslim. Siapa yang menggembirakan hati seorang muslim, khalaqallahu min dzalika surur sab'ina alfa malak, maka Allah akan menciptakan dari kegembiraan itu 70.000 malaikat. Jadi panjenengan menggembirakan hati seorang muslim, maka gembira tersebut, dari gembira tersebut Allah ciptakan 70.000 malaikat. Untuk apa? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Ya, yang mendoakan, memintakan ampunan kepada orang itu yang menggembirakan hatinya seorang muslim, ini didoakan oleh malaikat sampai hari kiamat. Yang mendoakan siapa? Malaikat. Berapa jumlahnya? 70.000 malaikat mendoakan kita semuanya. Ini sebab kita menggembirakan hati seorang muslim. Makanya hadirin,
Kelihatannya sepele, idkhalus surur, tapi ketahuilah Nabi Muhammad ini melakukannya. Ini ketemu kanca, ketemu batir, ya Allah, yuk dening selak ayu nemen sih kayong tambah enom padahal tambah tua. Ya. Tapi endah seneng hatine, endah kayong tambah ayu iya is. Kanggone apa sih? Bedake apa dening kayong tambah enom ya. Ya, kan orang di situ kan senang. Ya memang ini memasukkan kegembiraan menggembirakan hati seorang muslim. Wa tajannab al-majalis allati tahsulu fiha al-husumat wal majalis allati yughtabun nasu fiha. Jauhi olehmu tempat-tempat yang di dalamnya itu akan menghasilkan permusuhan. Tempat yang di dalamnya menghasilkan apa? Permusuhan, ngobrol politik, ngobrol tentang apa saja yang akan menyebabkan guyonan yang berlebihan, ya, dan sebagainya. Wal majalis allati yughtabun nasu fiha, dan jauhi majelis yang di dalamnya ngerasani menungsa. Ya, jauhi. Loh Beb, kalau saya cuma dengarkan saja, sekalipun hanya mendengarkan sama saja, ente ngerasani, ya, panjenengan mendengarkan dosanya Beb nyong orang deleng TV tok, iya pada baik. Deleng TV sih ngomong presenter, nyong takur deleng orang kena delengnya ya kaca. Sekalipun hanya melihat kaca saja, sama saja. Apapun kalau itu majelisnya ghibah, majelis ngerasani, jauhi supaya kita selamat. Wal majalisil muttahamata, dan majelis-majelis yang penuh dengan kecurigaan. Kon ngerti wong kae nyupang nyong uruh mangkate maring Gunung Kidul. Curiga ini. Majelis-majelis yang seperti itu hindari hadirin supaya kita selamat. Fa innal tizamal hizamah zimamus salamah, sebab sesungguhnya mengikatkan diri dalam satu ikatan, zimamus salamah adalah kendali keselamatan. Fakun min ahli hadza zaman ala asyaddil hadar, maka jadilah kamu di zaman ini hadirin, ini orang yang penuh dengan waspada, harus hati-hati, jangan sembarangan, harus milih. Kita sudah tahu, oh ini majelis yang baik, ini majelis yang enggak baik, ini majelis ilmu, ini majelis zikir, ini majelis yang enggak mendatangkan manfaat. Kita harus tahu hadirin. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tanda baiknya Islam seseorang dikatakan baik ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ditinggalkan, diperintahkan untuk ditinggalkan. Apalagi yang jelas-jelas akan membawa kita ke dalam dosa. Mestinya harus kita jauhi hadirin. Ini ngerasani nih yang paling susah nih, ngerasani. Kadang-kadang ibu-ibu ngerasani, bingung aku orang ngerasani. Yo kenapa? Nyong ta orang rasani, yakin sung nyong orang rasani. Wong kae ndablek nemen. Orang rasani tapi ujug-ujugnya ngomong wong kae ndablek ya pada baik kok. Goro namanya ngerasani. Ya termasuk mendengarkan, ikut mendengarkan itu termasuk ngerasani. Orang yang ngerasani ini hadirin, ya. Ini susah untuk diampuni dosanya oleh Allah. Makanya al-ghibah asyaddu minaz zina. Yang namanya ghibah ini lebih buruk daripada zina. Kenapa? Orang yang zina ketika dia minta ampun taubat diterima sama Allah. Cuman orang yang ngerasani tidak akan diterima taubatnya sebelum orang yang dirasani memaafkan mereka, memaafkan kita. Loh kalau kita ngerasani orang semandipuran tandian gampang jaluk pangapurane. Cuman panjenengan deleng TV sing dirasani artis. Sing dirasani Raffi Ahmad, Krisdayanti, sama ning. Nyong ora apal artis saiki. Sing dirasani orang-orang yang jauh dari kita. Terus menjaluk pangapurane kepriben? Minta maafnya bagaimana hadirin? Yo ya. Mau minta maaf seperti apa? Kalau orang-orang dekat mungkin bisa minta maaf. Marani umai njaluk pangapura. Yang dimasalahkan ketika kita ngerasani orang yang kita nggak bisa minta maaf sama mereka.
Maka itu hati-hati hadirin, jangan sampai lisan kita mudah untuk ngerasani orang lain. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita sehingga selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma amin ya rabbal. Siapa yang bisa menjaga lisannya dan yang bisa menjaga kemaluannya, maka kata Rasulullah, aku jamin dirinya dengan surga. Aku jamin dirinya dengan surga Allah Subhanahu, bisa menjaga lisan dan juga menjaga kemaluan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita sampai pada bab zakat. Wa awwalun nisabi al-ibil khamsun wa minal baqari thalathun wa minal ghanami arba'un. Nisab awalnya onta itu adalah 5. Kalau punya 5 ekor onta, maka wajib untuk membayar zakat. Zakatnya apa? Ya, kalau 5 ekor onta, zakatnya 1 ekor kambing. Zakatnya apa? 1 ekor kambing. Kalau kambing kacangan yang berumur 2 tahun, kalau kambing jenis gibas itu yang berumur 1 tahun. Kalau punya 5 ekor apa tadi? Onta, 1 ekor kambing. 10 ekor onta, 2 ekor. Wa minal baqar salasun. Dan sapi ini kalau sudah punya 30 ekor. Kalau sudah punya 30 ekor, ya. 30 ekor ini maka dia zakatnya seekor tabi'. Apa itu tabi'? Seekor sapi yang berumur 1 tahun. Wa minal ghanam, adapun kambing arba'una, nisabnya itu 40 ekor. 40 ekor itu satu. Ini kah? Kambing. Fala zakata qabla dzalika, dan tidak ada zakat sebelum itu. Jadi kalau punya ontanya 5, punya ontanya 4, belum wajib zakat. Ya. Kemudian punya sapinya cuma 20, enggak wajib zakat. Jangankan 20, 29 enggak wajib zakat. Kambing belum 40 enggak wajib zakat. Kambing 10 tok orang wajib zakat. Wala budda liwujubi zakati fiha, dan tidak boleh tidak, ya, wajib zakat, ya, ketika memenuhi beberapa syarat di bawah ini. Minal hauli ba'da dzalika, ay antum dia sanatan qamariyatan fi milkihi ba'da bulughiha nisaba. Ya, tidak wajib zakat ternak kecuali itu kambingnya sudah 1 tahun kita miliki. Itu hewan ternaknya sudah 1 tahun kita miliki. Punya onta 5, sudah 1 tahun kita miliki, maka baru keluarkan zakatnya. Punya onta 5, cuman 11 bulan ontanya dijual 1, tinggal berapa? 4. Wajib zakat enggak? Enggak wajib zakat. Karena belum genap 1 tahun. Paham ya? Belum genap 1 tahun. Punya kambing 40. Ya. Selama 11 bulan. Ya, 11 bulan dijual 1, tinggal 39. Maka enggak wajib zakat. Kenapa? Karena dalam waktu 1 tahun kambingnya enggak genap 40. Paham? Syarat yang kedua, wa minas saumi fi kala'i mubahin ay ayyar'aha malikuha au ma'dhunuha fi mar'a ghairi mamluk. Yang kedua, kambingnya ini atau ternaknya ini diumbar cara makannya. Diumbar di tanah atau di lapangan yang bukan milik orang lain dan bukan miliknya. Jadi fikala imubah, jadi lapangan yang bebas, ya nggak ada yang milikin, lapangan yang bebas. Ya, maka harus diumbar. Kalau kambingnya atau ternaknya nggak diumbar, maka nggak wajib zakat. Contoh,
dia punya kambing 50 ekor, cuman makannya dia cari makan sendiri, majikannya cari makanan tuh bayar orang, kemudian si kambing ini dikasih makan, maka nggak wajib zakat. Kenapa? Karena kambingnya nggak diumbar. Cara makannya bagaimana? Kitanya beli atau kita ngupai orang untuk cari makan, maka nggak wajib zakat. Wa alla takuna amilatan fil hirasati wa nahwiha, dan itu hewan ternaknya tidak digunakan untuk apa? Untuk kerja. Untuk apa? Untuk kerja, seperti sapi untuk membajak sawah, ya, onta untuk giling gandum atau yang lainnya sebagainya. Artinya hewan itu tidak digunakan untuk kerja. Maka apabila tidak digunakan untuk kerja, baru dia ini dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau hewan itu untuk kerja, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Fayajibu fi khamsin minal ibil syatun minal ghanam, dan wajib bagi 5 ekor onta itu 1 ekor kambing. Wa fi arba'ina minal ghanam syatun jaza'atu dha'nin aw thaniyatu ma'zin, dan setiap 40 ekor kambing 1 ekor kambing yang dikeluarkan. Wa fi thalathina minal bagar, dan 30 daripada sapi itu 1 ekor tabi'. 1 ekor tabi'. Tabi' ini adalah sapi yang berumur 1 tahun. Thumma in zadat masyiyatuhu ala dzalik wajaba alaihi ayata'allama ma aujabahu Allah taala alaihi fiha. Dan apabila ternyata lebih lagi hewan ternaknya, mungkin ratusan jumlah kambingnya, ratusan jumlah ontanya, ratusan jumlah sapinya, maka dia harus mempelajari lagi berapa ekor yang harus dia keluarkan, ya. Berapa ekor yang harus dia keluarkan harus dipelajari lagi. Sebab nanti ada hitungannya sendiri. Kambing 40 kelipatannya berapa, nanti ada hitungannya sendiri. Begitu pula sapi dan onta, ada kelipatannya sendiri. Apa yang harus dikeluarkan? Kalau pertama 5 ekor pertama dari onta mungkin 1 ekor kambing, dan kelipatan yang lain nggak mesti harus kambing, mungkin ada yang dikeluarkan dari onta itu sendiri dan lain sebagainya. Jadi mereka yang punya hewan ternak banyak ini harus mempelajari bagaimana ilmu tentang zakat. Kayak ngeta nang Tegal sing duwe onta ya laka ya, nggak ada ya. Yang punya sapi ada banyak sampai 30 ekor. Kalau sampai 30 ekor berarti wajib keluar zakat. Ya. Yang punya kambing juga banyak. Cuman biasanya sapi atau kambing yang ada di Tegal ini cari makannya nggak diumbar. Ya, dicarikan makan, malah kadang tuku amprut. Tahu amprut, ampasnya tahu. Ampasnya tahu biasanya dibeli untuk makan kambing atau makan sapi. Ini kalau makannya beli atau dicarikan, maka ternak tidak wajib zakat. Ini tentang masalah zakat, mudah-mudahan bisa kita pahami ya, dan bagi mereka yang memiliki hewan ternak mungkin bisa diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.